Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani Penggembala dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pembenungan kelas Sister Marisha Angku. Selamat mendengarkan. Salam kasih Kristus kepada para sahabat pendengar setia Kopi Rohani. Renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 21 sehingga bab 19 ayat 1. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia beserta anak istrinya dan segala miliknya dijual untuk pembayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Tergeraklah hati raja itu oleh berbelas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan hutangnya pun dihapuskan. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawannya itu segera ditangkap dan mencekik. Katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan meminta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai hutangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintah memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku yang di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, apakah mengampuni itu mudah? Secara jujurnya bagi saya sangat sukar. Ada juga orang yang saya pernah mendengar mengatakan, "Saya tidak akan mengampuni dia selamanya walau sampai lubang cacing." Wah, mungkin ada juga di antara kita yang sependapat seperti ini, bukan? Lebih rela membawa kemarahan itu sampai akhir hidup kita.
Tetapi apa untungnya ya? Namun hari ini Yesus mencabar kita agar memilih untuk mengampuni tanpa alasan. Yesus mengatakan, ampunilah. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Maksudnya berkali-kali. Tetapi kenapa Yesus menyuruh kita mengampuni seperti itu? Alasan yang pertama, karena kita pengikut Yesus, maka kita mesti belajar menjadi seperti Yesus. Alasan kedua, jika kita tidak mengampuni sesama kita, dosa kita juga tidak diampuni oleh Tuhan. Alasan ketiga, bila kita mengampuni, kita sendiri akan mendapat ketenangan dan kedamaian dalam hati, jiwa, dan pikiran. Percaya atau tidak, ayo para sahabat, kita coba untuk mengampuni. Selain mengampuni, Yesus juga memberi kita tips bagaimana untuk melakukan pengampunan, yaitu ayat 17, sikap berbelas kasihan. Seperti raja yang berbelas kasihan terhadap hambanya, seperti Yesus yang sentiasa mengampuni dan memberi kita peluang untuk bertobat, walau seberapa banyak kali dan sebesar manapun dosa kita. Bila kita memiliki sikap berbelas kasihan, kita akan memberi ruang kepada mereka yang menyakiti kita. Kita akan melihat sudut pandang dalam banyak aspek dari pihak mereka, dan kita juga coba memahami situasinya. Bila kita berbelas kasihan, kita akan menyadari bahwa kita juga punya banyak kelemahan dan kita juga sering melakukan kesilapan terhadap orang lain. Bila kita berbelas kasihan, kita juga akan memberi peluang kepada orang lain untuk memperbaiki diri dan kesilapan mereka. Dan bila kita berbelas kasihan, kita coba meletakkan diri kita dalam situasi mereka. Akhirnya, apa perlunya kita menyimpan kemarahan jika ia tidak mendatangkan faedah terhadap kita atau tidak menjadikan kita seseorang yang lebih baik dan berjaya dalam hidup? Saudara-saudari terkasih, marilah kita berusaha menanam sikap mengampuni dan sikap berbelas kasihan. Semoga usaha dan doa kita diberkati oleh Tuhan supaya kita mendapat karunia untuk mengampuni dan berbelas kasihan. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Sister Mary atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.